Saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak. Baru sholat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Dan yang paling hebat, ketika imannya mulai meningkat, ketika kemudian ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Online dengan Allah. Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mama sebentar sayang, sinyalnya belum kuat. Gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari. Nggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran, surah ke-17 ayat 78. Quran, surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah ke-2 ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini yang salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dalil salat 5 waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulatan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza itma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya. Orang beriman itu kalau benar imannya pasti tahu waktu salat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, yang lihat ke atas. Sini. 4. Tuh. 341, 340, 440, 355. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai azan, Sidoarjo azan. Itu selesai azan, pindah lagi. Ternyata 24 jam gak pernah berhenti lah pada azan. Di Mesir selesai azan, Libya azan selesai, Tunisia azan. Tunis selesai, Maroko azan. Maroko selesai, Aljazair azan. Nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam azan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Saling menjaga. Ingat. Kalimat Qurannya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang. Jaga. Tapi kalimat Qurannya hafidhu. Menggunakan alif mufa'alah. Saling jaga. Ingatkan, share. Anda pulang ke rumah. Satu suami, 1 istri, 3 orang anak, ada 5 orang di rumah. Tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia. Ayo, hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia. Ayo, katanya ingin ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan. Waktu sholat jam sekian, Itu yang dimaksud dengan hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Ini yang standar. Kalau Anda ingin naikkan imannya, maka tambahkan pada jenis yang kedua. Keluarkan semua ragam sholat di luar sholat yang fardu, yang dikenal dengan nama nafilah, yang berhukum sunnah. Kalau Anda ingin berlatih meningkatkan iman ini, maka keluarkan jenis sholat yang kedua ini, yang disebut dengan sholat nafilah, yang hukumnya sunnah. 1. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dikuatkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Dikenal dengan nama salat tahajud atau qiyamul lail. Orang beriman maka dia akan mencoba untuk memaksimalkan salat tahajudnya.
Kalau sulit ia kerjakan, maka ia sebut nama umumnya qiyamul lail. Fokus. Apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Kalau tahajud salat dikerjakan didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau ditambah tak dalam ilmu sharaf, itu menunjukkan kesungguhan, usaha yang serius. Kalau ada tak dalam sebuah kalimat, ini menunjukkan amalannya tidak mudah dilakukan. Kalau ditambah tasydid sebelum huruf terakhir, dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu ketika salat disebut dengan tahajud, Allah ingin menggambarkan tidak mudah menunaikan salat ini. Mesti butuh motivasi 2 kali lipat. Wa minal laili fatahajjad bi. Hei, dari sementara malam setelah kamu tertidur, siap rencanakan bangun malam. Itu nggak mudah, karena itu usahakan dengan sungguh-sungguh. Mau jam berapa Anda salatnya? Tadi subuhnya jam 3.40 misal. Maka Anda ingin tahajud jam 2.30, jam 2.30. Siapkan, siap-siap. Pasang alarm dari 1.30. Kalau perlu alarmnya 3 kali. Jam 1.30, jam 2 kurang seperempat, jam 2 lewat seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap menghilangkan kantuk dulu. Tahajud. Kalau Anda bekerja lelah, sulit bangun malam, maka kerjakan pilih yang kedua, qiyamul lail, nama umum. Nama umumnya, qiyamul lail bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kerjakan 2 rakaat, kerjakan 4 rakaat, demikian seterusnya, tahajud. Saya tidak bicara teknis dulu, saya bicara amalannya dulu. Yang kedua, keluarkan semua jenis sholat sunnah di siang harinya. Sebelum subuh ada 2 rakaat, rawatib keluarkan. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Keluarkan sholat mutlaknya. Ada yang dekat dengan sholat fardu, ada yang jauh dengan sholat fardu. Syuruk, awal duha. Pertengahan duha, akhir duha. Sebelum asar 4 rakaat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelum maghrib, kalau memungkinkan 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Keluarkan semua jenis sholat yang bisa kita kerjakan. Kalau mampu Anda lakukan ini, maka demi Allah saya katakan, saya tutup untuk bagian yang pertama ini, saya tutup. Jika mampu Anda istiqomah mengerjakan sholat ini saja, saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak, baru sholat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda, maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat sholat fardu perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal sholat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Subuh jam 3 lewat 40, Anda bangun jam 3 lewat 35. 5 menit sebelum subuh, begitu Anda bangun, ya Allah saya terlambat. Padahal subuh aja belum, karena Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah. Terjadi perubahan. Dan yang paling hebat, ketika imannya mulai meningkat, ketika kemudian ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maaf, pada pandangan yang tidak bagus sudah nggak senang lagi. Pada harta yang haram sudah nggak senang lagi. Riba sudah nggak senang lagi. Sogok menyogok sudah nggak senang lagi. Sekarang yang senang semua yang halal-halal. Salat. 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 Saya kira ini bagian pertama yang saya sampaikan. Kita jeda dulu.